saat ku renungkan hidup bersama. Puji Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Saat ku renungkan hidup bersama, saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rintangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rintangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Adik-adik, tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk kita mau memulaikan ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan bagi setiap kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan telah kumpulkan kami pada pagi hari ini untuk kami mau datang kepada Tuhan dan persiapan hati kami Tuhan, mata hati pikiran telinga kami mau duduk diam untuk kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berfirmanlah Engkau melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar nanti, dan setiap puji-pujian kami Engkau bertahta atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dan kami akan memulaikan ibadah kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita akan terus bernyanyi kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku
Kita angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Makasih Tuhan. Shalom adik-adik, selamat siang, selamat bertemu lagi dengan Tante Liana. Tante Liana hari ini akan bercerita tentang perseteruan, perselisihan, dan amarah. Apa itu perseteruan, perselisihan, dan amarah? Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, jangan main-main. Ayo kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Pakai kami Tuhan, ajar kami untuk memahami setiap cerita dari firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, bimbing kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Tante Ana akan bercerita tentang perseteruan, perselisihan, dan amarah. Perseteruan itu artinya ada bermusuhan. Perselisihan itu artinya tidak cocok, iri hati. Kalau amarah itu artinya marah-marah. Tante Ana akan bercerita tentang ada satu keluarga yang mempunyai dua anak, si sulung dan si bungsu. Si sulung ini anaknya rajin. Dia selalu dengar-dengaran kepada orang tuanya, terutama kepada ayahnya. Tetapi si bungsu, adik-adik tahu, dia minta harta bagiannya kepada ayahnya. Cerita ini Tante Yana ambil di kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Di situ adik-adik bisa baca sendiri. Tante Yana beri judul tentang anak bungsu yang hilang. Adik-adik mau mendengarkan cerita firman Tuhan ini? Tante Yana silakan kalian nonton videonya ya. Ayo duduk yang manis, jangan lagi main-main. Tonton videonya, nanti kalian akan mengerti. Oke?
Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Adik, bagaimana videonya? Sudah ditonton semuanya? Kalian sudah mengerti? Oke, Tante Yana akan sedikit bercerita tentang si bungsu yang hilang. Si bungsu yang minta harta bagiannya kepada ayahnya. Dia marah, dia pengen hartanya. Tapi ayahnya tidak pernah menyimpan dendam. Pada saat si bungsu pergi, si bungsu menghabiskan harta ayahnya. Kemudian terjadilah kelaparan. Dia ingat lagi kepada ayahnya, dia ingat lagi kepada keluarganya. Si bungsu balik lagi kepadanya. Ayahnya marah, ayahnya dendam? Tidak, ayahnya menerima dia dengan sukacita. Malah si bungsu dikasih hadiah berupa jubah yang bagus, dikasih pesta yang mewah. Tapi si sulung kakaknya mulai marah. Marah karena tidak terima adiknya yang sudah menghabiskan harta ayahnya tiba-tiba pulang. Dia harus
menerima segala sukacita dari ayahnya. Dia dikasih gaun yang bagus, dikasih jubah yang bagus, dibikin pesta. Si kakaknya tidak terima, kakaknya marah. Kakaknya mulai iri hati sama adiknya. Adik-adik, di sini Tante mau bilang, kalian sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh punya sifat pemarah, amarah, punya sifat yang tidak cocok dengan teman, dengan kakak, dengan adik, berselisih, punya sifat berseteru yang mau menang sendiri. Itu tidak bagus. Kita harus punya sifat yang sabar, rendah hati. Itu yang Tuhan mau. Anak Tuhan itu selalu sabar. Kasih itu sabar, kasih itu tidak marah-marah. Dia tidak menyimpan dendam. Seperti yang ayah si bungsu lakukan, dia tidak pernah menyimpan dendam kepada si bungsu. Sama seperti kita pun harus belajar dari sifat ayah si bungsu bahwa amarah, perselisihan, perseteruan tidak baik. Kalian sebagai anak-anak Tuhan harus punya kasih, harus punya panjang sabar, punya sukacita. Tante Liana yakin dan percaya apapun yang Tuhan izinkan pada saat ini, karena rencana Tuhan ada rencana yang baik. Oke adik-adik, sekarang Tante Liana ingin berdoa. Kita sudahin cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang sabar, yang murah hati, yang setia, yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus tolong kami, berikan kami kekuatan untuk melewati semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Firman Tuhannya Tante Yana ambil di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Adik-adik bisa baca di situ. Adik-adik bisa memahami bahwa si bungsu yang hilang sudah kembali. Sama seperti adik-adik semua, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan malas-malasan untuk berdoa. Kalau kita rajin, Tuhan pasti senang. Oke adik-adik, ingat. Tante Yana selalu bilang kita tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Oke? Tuhan Yesus luar biasa. Oke adik-adik, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah. Shalom.